Shalom murid Kristus, dimanapun kalian berada, damai sejahtera Allah untuk kita semua. Hari ini saya akan sharing mengenai pentingnya membangun kekuatan roh dalam kehidupan kita dengan disiplin. Mari kita buka sebuah ayat di dalam firman Tuhan dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di sini Tuhan Yesus yang berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh dan daging itu adalah esensi kita sebagai manusia. Dasar kita, ya, kita adalah manusia roh yang tinggal di dalam daging. Kita juga punya jiwa, gitu. Nah, kalau kita baca ayat ini, sering sekali kita memperhatikan kata daging yang lemah. Tapi mari kita lihat bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan kelemahan buat kita. Tuhan tidak ada dalam kamusnya kata kelemahan. Ya, mari kita garis bawahi, roh memang penurut. Ya, roh itu adalah saya, rohnya huruf kecil. Jadi di dalam saya, di dalam kamu, itu ada roh. Roh inilah yang perlu kita bangun secara disiplin setiap hari. Mari kita lihat contoh kasus di dalam Perjanjian Lama. Ada dua anak muda. Yang pertama, seorang anak muda yang gagah perkasa, yang dari kandungan ibunya saja, ia sudah dikhususkan, dipanggil buat Tuhan. Ia adalah nazir Allah, roh Allah berkuasa atasnya, sehingga bisa ia kalahkan. Setiap peperangan yang ia hadapi, pasti ia menang. Tetapi ia kalah pada satu hal, ketika ia jatuh cinta kepada seorang wanita. Akhirnya kita tahu sama-sama ceritanya, dia membuka kelemahannya dan akhirnya sangat tragis, dia menjadi gila. Dia tidak tahan uji ketika diperhadapkan oleh seorang wanita. Tapi kita lihat satu anak muda lain di Perjanjian Lama juga yang bernama Yusuf. Kita tahu bagaimana Yusuf membangun hidupnya. Dari kecil hidupnya sudah sangat keras. Saudara-saudaranya iri padanya. Ia dibuang, ya, ia dijual ke Mesir, dia menjadi budak di Mesir hingga ia menjadi orang kepercayaan Potifar. Ia punya kuasa yang besar karena ia membangun dirinya takut akan Tuhan. Dia takut akan hukum Tuhan. Dia takut untuk melakukan dosa. Dia punya komitmen sehingga dia membangun hubungannya bersama Tuhan. Rohnya dia kasih makan dengan membaca hukum-hukum Taurat. Nah, kalau kita lihat Yusuf juga digoda oleh seorang wanita, istri Potifar. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf berkata dengan berani menolak godaan istri Potifar tersebut. Kita lihat di sini Yusuf dengan kekuatan roh yang dia bangun setiap hari dari masa mudanya, kemudian bisa menolak ajakan istri Potifar tersebut. Walaupun akhirnya dia masuk penjara, tetapi kita lihat akhir ceritanya, dia tidak pernah menyerah, dia tetap percaya dan dia menjadi raja muda di Mesir. Nah, dari dua cerita ini apa yang bisa kita pelajari? Kita lihat karunia roh, kuasa Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita ketika kita lahir baru. Menjadi satu hal yang penting. Tapi penting bagi kita dan jauh lebih penting ketika kita membangun kekuatan roh di dalam hidup kita. Bagaimana cara membangun kekuatan roh? Dengan disiplin. Kita balik ke ayat 26 tadi, ya. Matius 26 ayat 41. Yang pertama adalah berjaga-jaga. Yang kedua adalah berdoalah. Berjaga-jaga. Dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Kita lihat Mazmur 119 ayat 9. Dengan firman Tuhan. Ya, nanti baca di rumah ya saudara-saudara. Nah, mari hari ini seberapa konsisten kamu baca firman Tuhan? Seberapa banyak makanan firman Tuhan yang kau makan? Ketika kita makan firman Tuhan, yang kita kasih makan adalah roh kita. Jadi jangan daging yang dikasih makan ya, saudara-saudara. Kunyah firman Tuhan, nikmati, kecap, rasakan. Ada pahit, ada manis, ada asam, tapi itu baik buat roh. Itu melatih kekuatan roh. Itu akan membuat kuat, semakin kuat. Membuat rohmu semakin kuat. Nah, yang kedua adalah berdoa. Berdoa dengan konsisten. Di Matius 26, Tuhan Yesus mencontohkan bahwa dia berdoa. Dia berdoa kepada Bapa. Mari, bangun setiap hari kebiasaan doa kita. Hari ini, kita sudah konsistenkah saat teduh? Baca firman,
berdoa. Kak nggak ngerti baca firman, nggak tahu cara berdoa. Jangan menyerah, tetap berjalan. Mulailah dari kata-kata yang paling sederhana yang bisa kau katakan kepada Tuhan. Nggak ngerti, semua berasal dari ketidakmengertian. Tapi ketika kau latihan, lama-lama kau akan mengerti. Dan otot-otot rohmu akan menjadi semakin kuat. Dan yang paling penting, disiplin. Lakukan setiap hari. Satu ketika kau akan datang, kau akan dihadapi dengan ujian-ujian kehidupan. Di situ kau akan membutuhkan kekuatan rohmu. Dan di situ kekuatan rohmu akan terpakai, sehingga kau akan lahir sebagai pemenang. Hari ini, apa yang kau hadapi? Apakah kau putus asa? Cek, jangan-jangan kau mulai remah secara roh. Mari, bangkitkan lagi kebiasaan roh kita. Baca firman, makan firman, berdoa lebih banyak secara konsisten. Kau pasti akan menang. Kau akan menjadi manusia yang kuat di dalam Tuhan. Rohmu pasti kuat. Tuhan Yesus